Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mancendika Frenika dengan NIM 18055111068 akan mempresentasikan materi ekonomi teknik, yaitu suku bunga. Pada presentasi kali ini, terdapat tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memahami konsep bunga dan suku bunga. Yang kedua, mengerti dan mampu menghitung bunga dan suku bunga. Lalu yang ketiga, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Selanjutnya, pokok pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, bunga. Bunga yang terdiri dari dua bagian, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Yang kedua ada suku bunga. Suku bunga terdapat dua bagian, yaitu nominal dan efektif. Lalu selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Selanjutnya saya akan menjelaskan bunga. Bunga atau interest adalah sejumlah uang yang dibayarkan akibat pemakaian uang yang dipinjam sebelumnya. Jadi, bunga di sini yang dimaksud ialah selisih dari hutang akhir terhadap hutang awal ataupun selisih dari tabungan akhir terhadap tabungan awal. Selanjutnya ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga atau rate of interest merupakan rasio antara bunga yang dibebankan per periode waktu dengan jumlah uang yang dipinjam awal periode dikalikan 100%. Jadi pada bahasa umumnya, tingkat suku bunga ini merupakan persentase dari jumlah bunga. Bunga sederhana merupakan sistem perhitungan bunga yang hanya didasarkan atas besarnya pinjaman semula. Bunga periode sebelumnya yang belum dibayar tidak termasuk dalam faktor pengalih bunga. Selanjutnya ada bunga majemuk yang merupakan sistem perhitungan bunga di mana bunga tidak hanya dihitung terhadap besarnya pinjaman awal. Perhitungan didasarkan atas besarnya utang awal periode yang bersangkutan, dengan kata lain bunga yang berbunga. Selanjutnya kita masuk ke suku bunga. Suku bunga adalah nilai, tingkat, harga, atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya suku bunga nominal. Biasanya ditetapkan secara tahunan dan suku bunga nominal mengabaikan konsep nilai waktu dari bunga. Selanjutnya ada suku bunga efektif. Suku bunga efektif, pembayaran bunga dilakukan lebih dari sekali dalam setahun. Suku bunga efektif memperhatikan konsep nilai waktu dari bunga. Lalu suku bunga efektif akan lebih tinggi daripada tingkat suku bunga nominal. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Di sini terdapat 10 faktor. Yang pertama yaitu kebutuhan dana. Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan peminjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun, peningkatan suku bunga simpanan akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman. Yang kedua, ada target laba. Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam simpanan di bank banyak sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun karena hal ini merupakan beban. Lalu yang ketiga, ada kualitas jaminan. Kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan, dan sebaliknya. Lalu yang keempat, ada kebijaksanaan pemerintah. Dalam menentukan baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman, bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang kelima, jangka waktu. Faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko macet di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, bunga relatif rendah. Lalu, yang keenam ada reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga, terutama untuk bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit akan sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya. Lalu yang ketujuh ada produk yang kompetitif. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga pembayarannya diharapkan lancar. Lalu yang kedelapan ada hubungan baik. Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Dalam praktiknya, bank menggolongkan nasabah antara nasabah utama dan nasabah biasa.
Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan kepada bank. Nasabah yang memiliki hubungan baik dengan bank, tentu penentuan suku bunganya pun berbeda-beda dengan nasabah yang biasa. Lalu yang kesembilan, ada persaingan. Dalam kondisi tidak stabil dan bank kurang dana, sementara tingkat persaingan yang dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Untuk bunga pinjaman harus berada di bawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk saat tersalurkan, meskipun margin laba mengecil. Lalu yang ke-10 ada pihak ketiga jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya, apabila pihak yang memberikan jaminan bonafide, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang diberikan pun berbeda-beda. Sekarang kita masuk ke rumus-rumus yang berhubungan dengan suku bunga. Yang pertama ada rumus bunga sederhana. Dengan rumus bunga sama dengan suku bunga dikali pinjaman semula dikali jumlah periode peminjaman. Lalu selanjutnya ada rumus bunga majemuk, yaitu bunga sama dengan pinjaman semula dalam kurung 1 ditambah suku bunga pangkat jumlah periode peminjaman dikurang 1. Selanjutnya ada rumus suku bunga nominal, yaitu suku bunga nominal tahunan sama dengan suku bunga nominal per periode dikali jumlah periode majemuk per 1 tahun. Lalu ada rumus suku bunga efektif, yaitu suku bunga efektif sama dengan 1 ditambah suku bunga nominal tahunan per jumlah periode majemuk per tahun pangkat jumlah periode majemuk per tahun dikurangi 1. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal atau studi kasus. Soal yang pertama menyangkut tentang bunga sederhana. Bapak Amir meminjam uang dari temannya 4 tahun yang lalu sebesar 200.000 dengan kewajiban membayar bunga 5% per tahun dengan metode bunga sederhana. Hitunglah bunga yang harus dibayar Bapak Amir. Jadi di sini kita analisis soalnya. Bapak Amir meminjam uang dari temannya 4 tahun, berarti N-nya sama dengan 4, lalu sebesar 200.000, P sama dengan 200, dengan kewajiban membayar bunga 5% per tahun, berarti I sama dengan 5%. Kita masuk ke rumus, bunga sama dengan I kali P kali N, sama dengan 5% dikali 200.000 dikali 4, mendapatkan hasil 40.000. Maka bunga yang harus dibayar Bapak Amir sebesar Rp40.000. Selanjutnya soal yang berhubungan dengan bunga majemuk. Ayah mendepositokan uang di bank sebesar 5 juta rupiah selama 2 tahun dengan suku bunga majemuk 5% per tahun. Hitung besar bunga yang ia dapatkan pada tahun kedua. Di sini kita analisis. Ayah mendepositokan uang di bank sebesar 5 juta rupiah, itu berarti P selama 2 tahun, berarti N-nya sama dengan 2 tahun, dengan suku bunga majemuk 5% per tahun, maka I-nya sama dengan 5%. Masuk ke rumus, bunga sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. Bunga sama dengan 5 juta dalam kurung 1 ditambah 0,5 pangkat 2 dikurang 1. Maka mendapatkan hasil bunga sama dengan Rp512.500. Maka ayah mendapatkan bunga sebesar Rp512.500. Selanjutnya soal yang mengenai suku bunga nominal. Suatu bank menerapkan suatu bunga deposito 6% setiap setengah tahun atau compounded setiap 6 bulan. Berapakah suku bunga nominal per tahunnya? Maka kita masuk ke rumus, R sama dengan I dikali M. R sama dengan 6% dikali 2. Kenapa 2? Karena dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan, dibagi 6 berarti 2. R-nya sama dengan 12%, maka suku bunga nominal per tahunnya sebesar 12%. Selanjutnya soal mengenai suku bunga efektif. Seorang nasabah mendapatkan kredit usaha sebesar 25 juta dengan suku bunga nominal ditetapkan 18% per tahun. Kredit harus dicicil setiap bulan dengan perhitungan bunga 1,5% per bulan. Hitunglah suku bunga efektif yang dibayar oleh nasabah tersebut. Di sini diketahui R-nya sama dengan 18% per tahun, M sama dengan 12 kali per tahun. Maka kita masuk ke rumus.
I efektif sama dengan 1 ditambah R per M pangkat M dikurang 1. I efektif atau bunga efektif sama dengan 1 ditambah 18% per 12 pangkat 12 dikurangi 1. Maka suku bunga efektifnya sama dengan 19,56%. Maka suku bunga efektif yang dibayar oleh nasabah tersebut sebesar 19,65% per tahun. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu yang pertama, suku bunga adalah nilai, tingkat, harga, atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk persen. Yang kedua, terdapat dua jenis suku bunga, yaitu suku bunga nominal yang mengabaikan konsep nilai waktu dari bunga dan suku bunga efektif yang memperhatikan konsep nilai waktu dari bunga. Lalu saran yang dapat diberikan yaitu dalam melakukan perhitungan suku bunga, baik itu suku bunga nominal atau suku bunga efektif, diperlukan ketelitian dalam menganalisis kasus serta kemampuan berhitung yang baik agar tidak terjadi kesalahan saat menghitung suku bunga. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Om Santi 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 Om.